Ada satu malam yang sangat hebat, yaitu dari 360 hari ada satu malam yang sangat hebat, malam nisfu Sya'ban. Kebaikan atau kesakralan malam nisfu Sya'ban sudah difahami sejak zaman salafus saleh, Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa malam ini adalah malam ijabah. Malam kita banyak bermunajat dan berdoa kepada Allah. Jadi hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang baik, ya. Ini sudah difahami sejak zaman Imam Syafi'i yang masanya dekat sekali kepada zaman baginda Rasul, yaitu beliau kelahiran 150 Hijriah dan wafat adalah 204. Sebelum kami tampilkan dalil hadisnya, riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, bahwa Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, yaitu kitab ini pun tidak pernah diajarkan oleh para ulama kepada masyarakat awam. Jarang. Di Jakarta, Bekasi, di Indonesia itu jarang. Paling kiai besar mengajarkan para ustadz-ustadznya level kitab ini. Makanya jarang kita mengaji kitab ini karena begitu tinggi bahasanya dan juga ini diantara salah satu karya daripada Al-Imam Asy-Syafi'i yang mempunyai cita rasa bahasa Arab yang terbaik, karena beliau merupakan kelahiran dari suku Huzail, suku di Mekah yang bahasa Arabnya sangat tinggi. Hadirin, kita perlihatkan di layar kitab Al-Imam Asy-Syafi'i. Allah jaga kitab ini sampai hari ini, sudah 1200 tahun masih ada. Dan kita buka saja pada juz pertama tentang komentar Imam Syafi'i akan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ini dia diantaranya. Qala Syafi'iyu, yang saya kasih warna hitam terjemahannya. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata bahwa wa balaghana, telah sampai kepada kami, annahu kana yuqal, bahwa riwayat ini dikatakan bahwa inna du'a, sesungguhnya berdoa itu yustajabu, diijabah, fi khamsi layalin, pada 5 malam. Artinya doa itu dengan rekomendasi ijabah lebih banyak, lebih utama pada 5 malam ini. Yang pertama, fi lailatil jum'ati, pada malam Jumat, wa lailatil adha, pada malam Idul Adha, wa lailatil fitri, yang ketiga pada malam Idul Fitri, yang keempat wa awwal lailah min Rajab, malam pertama di bulan Rajab, kata Imam Syafi'i. Sudah lewat sebulan setengah lalu. Yang terakhir, yang kelima, wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban sudah dipahami menjadi malam yang baik, malam yang agung, malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, hadisnya pun bahkan dari ulama masa kini, ya, ulama yang yang menjadi panutan dari satu kelompok kajian, beliau pun memahami, yaitu Syekh Albani, hadis tentang nisfu Sya'ban adalah derajatnya hasan. Ini bisa kita dapati dalam kitab-kitab beliau. Ini coba kami buka kitabnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah mengampuni dosa seluruh hambanya kecuali orang musyrik dan orang pendendam. Ini hadirin diantaranya kitab Syekh Albani, Sahih Dhaif, Al-Jami'us Shaghir,
Ya, kata beliau Tahqiqul Albani, menurut risetnya Albani bahwa hadis ini derajatnya hasan. Ini hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Beliau ulama panutan daripada teman-teman yang berafiliasi kepada kajian apalah namanya itu. Ya. Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yattali' akan memperhatikan hambanya fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfir li jami'i khalqih, maka Allah mengampuni dosa seluruh hambanya, illa li musyrik, kecuali orang musyrik, orang kafir, au musyahin, ataupun orang yang pendendam atau pendengki." Nah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi hadis-hadis semacam ini tentang malam nisfu Sya'ban adalah banyak dibicarakan dalam hadis-hadis dan derajatnya tidak lemah. Kemudian karena malam itu adalah merupakan malam yang baik, ulama-ulama kita berinisiatif supaya umat Islam tidak dibiarkan begitu saja habis sholat maghrib. Karena kalau habis sholat maghrib dibiarkan begitu saja, tidak dibuat tertibnya, tidak terorganisir, maka habis maghrib mereka pulang aja ke rumah. Kalau sudah pulang ke rumah paling makan, minum, nonton TV deh. Sayang, waktu itu adalah maghrib antara isya, merupakan private time-nya untuk kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Makanya sebagian daripada ahli sholah, ahli ilmu dan amal, diantaranya dalam kitabnya Asnal Matalib, dalam kitabnya Syekh Darwis, bahwa disebutkan di sini sebagian ahli sholah, yaitu ulama-ulama ahli amal, ulama-ulama akhirat, menjadikan pada malam itu membaca Yasin 3 kali. Ini juga ada rujukan kitabnya. Ya, sekalipun baca Yasin 3 kali tidak wajib, boleh-boleh saja. Yang penting Anda bisa malam itu betul-betul mengapresiasi supaya malam nisfu Sya'ban pas waktu maghrib isyanya itu kita banyak amalan, berbuat, berdoa gitu ya. Terserah mau lakukan sholat sebanyak-banyaknya kemudian doa, mau berzikir sebanyak-banyaknya kemudian berdoa, mau baca Yasin 3 kali. Yang pertama kita minta akan keberkahan rezeki, yang kedua diminta dijauhkan daripada musibah, malapetaka, bencana, yang ketiga ketetapan iman sampai mati kita, sampai bertemu kepada Allah. Ini diantaranya ada dalam kitab, coba kita tampilkan ya, kitab Asnal Matalib daripada karya Syekh Muhammad bin Darwish bin Muhammad gitu ya. Ini kitabnya di hadapan kita, Asnal Matalib fi Ahadis Mukhtalifatil Maratib. Kita buka saja pada juz pertama halaman 343. Kata beliau bahwa wa du'aul masyhur, ataupun begini, wa amma qira'atu surat Yasin, adapun pembacaan surat Yasin lailataha, pada malam hari nisfu Sya'ban, ba'dal maghribi, setelah salat maghrib, wa du'aul masyhur, dan doa yang masyhur, yang terkenal, yang dilakukan setelah baca Yasin, seperti yang tadi kami ungkapkan, famin tartibi ba'di ahli sholah, itu merupakan tertib daripada sebagian ulama ahli sholah, ahli amal, min indi nafsihi, yaitu dari mereka, maksudnya dari mereka prakarsai untuk pembacaan Yasin itu, dari diri mereka. Qila, dikatakan dia adalah huwa al-Buni, orang yang pertama kali mengadakan Yasinan 3 kali pada malam nisfu Sya'ban adalah Syekh Al-Buni, dan beliau katakan wala ba'sa bimisli dzalik, tidak apa-apa untuk beramal yang demikian. Jadi ini diantaranya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Yang tidak mau baca Yasin ya sudah, tidak apa-apa, silakan baca yang lain ya, tapi tidak menyalahkan.